Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Seram. Pada episode sebelumnya, saya selesai pulang dari dokter. Saya diajak papa saya ke Tip Top untuk membeli es krim kesukaan saya. Setelah itu, saya diantarkan pulang oleh papa saya, dan papa saya pun kembali ke Tip Top untuk menyusul temannya. Saya beranjak ke kamar. Lagi-lagi dari kamar itu ada suara. Ya, suara orang yang bukan bersenandung. Namun saat ini ada suara merintih kesakitan. Kali itu saya melanggar janji ke ayah untuk tidak mencari-cari asal muasal suara jika ada gangguan. Saya bergegas mencari kunci kamar itu di bawah. Untungnya saya tahu di mana ayah saya menyimpan kunci itu. Saya memberanikan diri untuk membuka pintu itu. Saya membuka pintu itu, tentu saja saat itu suara rintihan sudah tidak terdengar. Lembab. Itulah kesan pertama kali saat saya membuka pintu. Untunglah sakral lampu berada tidak jauh dari pintu. Maka saya langsung menyalakan lampu. Lampu menyinari kamar dengan terang. Rasanya tidak ada yang aneh. Saya melanjutkan petualangan di kamar itu. Saya duduk di tempat tidur, melihat sekeliling, dan barulah saya menemukan kejanggalan. Ada sesuatu di sudut ruangan di lantai. Saya mencoba menajamkan penglihatan setajam-tajamnya. Ya, tanpa berlama-lama saya mendekati sudut itu. Jarak saya sudah sejengkal dari sudut ruangan. Kini sesuatu itu terlihat dengan jelas. Ya, benda itu adalah gigi. 2 buah gigi geraham dan taring, sama dengan gigi saya yang dicabut. Hanya saja gigi yang ditemukan ini bentuknya sudah tidak karuan. Sudah ada bagian yang hitam dan membusuk. Tapi masih terlihat bahwa gigi itu adalah gigi taring dan gigi geraham. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambilnya. Tangan saya gemetar, jantung saya berdegup kencang. Saya melihat gigi itu dengan seksama, tapi tidak dapat petunjuk apapun, hanya kekosongan dan rasa takut. Sebenarnya ini adalah bukti yang bisa saya tunjukkan ke orang-orang bahwa memang ada sesuatu di sini, entah itu dari rumah ini atau dari latar belakang lain. Tapi saya belum siap untuk dianggap semakin aneh. Dan pada akhirnya gigi itu saya simpan di lemari pajangan barang antik milik ibu saya. Lemari itu sudah penuh. Jadi kemungkinan untuk dibuka sangat kecil. Letak lemari ini persis di depan piano. Saya kembali ke ruang keluarga, mencoba berpikir kenapa bisa ada gigi dan kenapa jenisnya sama dengan gigi saya yang dicabut. Ternyata pikiran saya buntu, saya tidak mendapatkan petunjuk apapun. Saya memutuskan untuk tidak memikirkannya dan sebaiknya menikmati waktu bersantai dan bermain karena saat itu suasana sedang menyambut liburan akhir tahun 2004, tepatnya sedang malam Natal. Saat itu keluarga kami sebenarnya berencana untuk pergi berlibur, tapi mungkin karena alasan tertentu orang tua saya membatalkannya. Karena tidak ada kerjaan, saya melihat-lihat album foto liburan kami waktu ke Jogja dulu pada tahun 2001. Menyenangkan sekali mengingat masa-masa itu. Ayah mengajak kami berlibur ke Jogja karena ingin memperkenalkan kami dengan keluarga besar di Paguyuban Trahat Madirja. Keluarga besar keturunan langsung dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Serta berkunjung ke makam-makam leluhur. Foto demi foto, halaman demi halaman saya buka. Saya teringat ada beberapa kejadian aneh yang terjadi saat kami liburan di sana. Tentu saja saat itu saya belum merasakan hadirnya teman. Kami menginap di hotel yang cukup bagus, tidak terlalu besar, bangunannya memang terlihat sudah tua. Tapi sepintas sepertinya tidak ada yang aneh untuk dikategorikan hotel yang menyeramkan. Saat itu satu-satunya kamar ukuran besar yang tersisa adalah kamar di lantai dasar, letaknya paling sudut dilengkapi teras di depan menghadap ke taman di tengah-tengah bangunan. Selesai check-in dan meletakkan barang-barang, jadwal kami hari itu adalah mengunjungi kerabat, pergi ke keraton dan berziarah ke makam leluhur.
Di pekarangan keraton ada seseorang penjaga atau mungkin pramu wisata yang mengarahkan kami ke gapura yang unik. Di bawah gapura itu suara bergema, padahal gapura itu bukan ruangan yang tertutup. Saya sibuk menepuk-nepukkan tangan memastikan bahwa memang di situ suaranya bergema. Saya sendiri tidak bergabung dengan abang saya yang sedang difoto oleh ibu. Datang seorang pria tua, wajahnya terlihat ramah, mengenakan belangkon dan baju berwarna hitam. Sebelum menghampiri saya, dia menghampiri ayah saya terlebih dahulu, berbincang sedikit, kemudian memegang kepala ayah saya sebentar. Barulah dia menghampiri saya dan dia mengatakan, "Nak, kamu tidak sendiri, kamu anak sini." Kurang lebih begitu yang dia sampaikan. Saya tidak bereaksi apa-apa. Saat itu saya masih fokus dengan suara gema itu. Saya mengalihkan pandangan dan pria tua itu kemudian memegang kepala saya. Tapi dia tidak menghampiri abang dan ibu saya. Aneh memang. Tapi saat itu saya tidak peduli. Sayang sekali rasanya tidak sempat berfoto dengan pria tua itu. Tanpa terasa saat itu saya sudah sampai ke halaman terakhir di album. Di dalamnya terdapat foto-foto di pantai. Menjelang hari terakhir berlibur di Jogja, kami menyempatkan diri mengunjungi Parangtritis, pantai selatan. Pantai itu terlihat indah memang, tapi benar saja atmosfer pantai itu terasa kurang bersahabat. Mungkin karena selalu dianggap kawasan penuh mistis kali ya. Saya dan abang saya sibuk berlari-lari di pantai, sedangkan ayah tetap memperhatikan kami, jauh maupun dekat. Matanya tidak sedikit pun beralih dari kami. Benar kata orang, ketika berada di sana, saya beberapa kali melihat perempuan seperti mbok-mbok yang berjualan. Tapi ia kadang muncul, kadang hilang. Ayah saya sudah berpesan, jika ada yang tiba-tiba muncul menawarkan dagangan atau menemukan benda aneh, jangan dihiraukan. Akhirnya album itu saya tutup. Rasanya mengingat perkataan pria tua itu seperti ada korelasinya dengan apa yang terjadi dengan saya saat itu. Karena pria tua itu hanya menghampiri saya dan ayah saya. Ibu dan abang saya seolah-olah tidak melihat pria tua itu, atau mungkin mereka terlalu asyik berfoto. Apakah ayah saya memang sudah mengetahui hal ini akan terjadi? Apakah ia juga sesungguhnya mengalami hal yang sama? Biarlah waktu yang menjawab, atau jika ada kesempatan, saya akan menanyakan hal ini kepada ayah. Keesokan harinya, saya menyibukkan diri berlatih biola karena dalam waktu dekat saya akan tampil dalam perayaan Natal dari sekolah. Tapi karena senar biola saya putus, saat itu juga saya memaksa ayah untuk pergi menggantinya. Di saat perjalanan kami berdua, merupakan saat yang tepat untuk saya bercerita dan bertanya. Senang sekali rasanya bisa mengutarakan semua perasaan dan pengalaman itu. Awalnya ayah saya tidak ada respon apapun. Dia hanya fokus mengendarai mobil. Sepertinya ia sedang berpikir. Saya berhenti mengoceh, menunggu respon darinya. Cukup lama saya menunggu, hingga akhirnya ia menyampaikan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Di satu sisi saya seakan mendapat petunjuk tentang apa yang terjadi, tapi sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan di benak saya menjadi semakin besar karena informasi dari ayah saya serasa tanggung. Tapi saya belum berani untuk menanyakan lebih jauh. Mungkin benar yang ia katakan, waktu akan menjawab semuanya. Lambat laun saya akan tahu. Tapi saya penasaran sendiri. Malam itu saya kesulitan tidur. Semua pertanyaan itu terus melayang di kepala saya. Pagi harinya kami dibangunkan dengan teriakan dahsyat dari ibu. Saya dan abang dalam kondisi setengah sadar terbangun dan langsung bergegas keluar kamar. Kepala terasa pusing. Saya sempat berpikir, mungkin saya pusing karena berpikir terlalu berat semalaman. Ternyata pagi itu gempa. Iya, pada tanggal 26 Desember 2004, tsunami melanda wilayah Samudra Hindia dan gempanya terasa sampai wilayah kota kami. Saat bergegas keluar rumah, saya sempat melihat ke arah lemari barang antik itu. Hampir semua isi lemari itu berantakan karena disusun dalam keadaan ringkih.
Gempa turut meruntuhkan susunan benda-benda itu di dalam lemari. Begitu suasana sudah kembali normal, ibu dan ayah langsung menyuruh kami bersih-bersih karena kami harus pergi ke rumah nenek untuk melihat bagaimana keadaannya. Dalam keadaan terburu-buru, di saat yang lain sedang sibuk masing-masing, saya justru menyempatkan diri melihat isi lemari itu. Takut suatu ketika ibu membereskan isi lemari dan menemukan gigi yang saya sembunyikan. Saat mengobrak-abrik isi lemari, tidak sengaja saya juga menemukan kejanggalan lain. Ada gulungan kain batik di sudut lemari. Sebelumnya saya tidak pernah melihatnya. Mungkin karena susunan itu berantakan, benda itu jadi terlihat. Seakan-akan dulu benda ini disembunyikan juga. Saya mengambil gulungan batik itu. Ternyata benda itu bukan sekedar gulungan batik yang diikat dengan potongan kain perca. Kain batik itu membungkus sesuatu. Saya membuka ikatan dan melonggarkan gulungannya. Ternyata ada keris di balik batik itu. Sejak dulu saya sudah tahu keris terkenal dengan hal mistis. Sudah cukup banyak benda-benda janggal dan konkret yang saya temukan, dari mulai guci, gigi, dan sekarang keris. Saya bergegas membungkusnya kembali secara acak dan memasukkan gigi itu ke dalam dompet kecil yang saya temukan. Di dompet itu ada tulisan Andre dan Rita. Sepertinya itu adalah souvenir dari acara pernikahan. Saat itu saya merasa sudah cukup aman, meskipun saya merasa bersalah karena tidak mengembalikan keris itu ke posisi awal semula, yang awalnya diikat rapi, tapi sekarang malah dibungkus berantakan dan tidak diikat. Sejak saat itu, aktivitas saya menjadi semakin padat. Selain sibuk ke sekolah, les, saya juga sibuk mencari-cari tahu tentang cerita ayah dan mencoba mencocok-cocokkannya dengan apa yang terjadi dengan saya. Saya memberanikan diri untuk membeli buku tentang dialog seorang dengan jin. Saya bertanya pada orang-orang, sampai rela menghabiskan banyak waktu di warnet untuk mencari tahu lebih banyak. Saya tidak begitu percaya dengan sosok hantu seperti kuntilanak, pocong, genderuwo, dan lain-lain. Karena saya tetap yakin bagaimanapun bentuknya, mereka adalah dari kalangan jin yang menyerupai sosok-sosok yang ditakuti manusia. Kemudian manusia menamai sosok-sosok itu. Perlahan tapi pasti, saya mulai mendapati beberapa kecocokan dari cerita mengenai jin, cerita ayah saya, dan pengalaman saya sendiri. Oktober 2005. Akhirnya saya mendapat biola kedua dari paman. Meskipun akhirnya bukan dari ibu saya, tapi tentu saja tidak masalah. Biola yang lama pun akhirnya terlantar, seolah-olah saya lupa masa-masa indah itu bersama biola yang pertama. Menyenangkan sekali saat-saat dulu saya baru dibelikan biola, dan saya juga membagi cerita itu dengan teman tak terlihat. Tapi akhirnya biola yang lama hanya disimpan di kamar kosong. Perlahan kamar itu hanya menjadi tempat kami menyimpan barang-barang, meskipun tidak pernah disebut sebagai gudang. Suatu hari saya sedang berlatih biola di kamar saya. Sesaat saya berhenti karena merasa kesulitan memainkan sebuah lagu. Seperti biasa saya terduduk dan berbicara dengan teman tak terlihat yang selalu hadir. Iya, saya sudah sangat terbiasa berbicara kemudian menjawabnya sendiri. Bahkan saat saya menjawab, perasaannya sangat spontan dan tidak terasa seperti saya yang menjawabnya. Padahal ucapan itu berasal dari mulut saya sendiri. Sesaat setelah saya berhenti melatih biola dan memutuskan untuk menyerah, saya mendengar suara gesekan biola. Suaranya sangat halus, hanya satu nada. Saat itu saya yakin itu adalah perbuatan si teman rahasia yang tak bernama. Karena selama ini kehadirannya selalu sangat terasa di saat-saat saya merasa sedih, kecewa, atau marah. Saya menghampiri kamar itu tanpa rasa takut. Saya buka tas biola itu dan ternyata 3 dari 4 senar sudah putus. Senar yang tersisa adalah senar yang paling tipis, yaitu senar E. Sedangkan yang saya dengar tadi nadanya tidak sampai setinggi nada di senar itu. Tanpa rasa takut, saya tinggalkan biola itu dan kembali ke kamar dan melanjutkan latihan.
Saat saya salah memainkan nada, biola lain dari ruangan lain memperdengarkan nada yang seharusnya, seakan-akan memberitahu bahwa saya memainkan nada yang salah. Saya tersenyum kecil dan tertawa sedikit. "Ternyata kamu bisa juga ya main biola," ucap saya. Saya kembali lagi mengambil biola itu, meletakkannya di atas meja. "Ayo, sekarang kita main sama-sama. Kayaknya kamu lebih jago." Tapi tentu saja tidak ada lagi suara biola itu. Saya hanya bermain sendiri. "Oke, kalau kamu malu, sekarang aku belakangin kamu ya. Aku nggak lihat, tapi aku ikut main ya. Kalau enggak, aku marah." Saya pun memainkan biola, membelakangi biola yang lain. Baru beberapa detik, biola itu terjatuh dengan kerasnya. Padahal posisi sebelumnya sepertinya tidak memungkinkan untuk bergeser dan jatuh. Dalam kondisi merinding di sekujur tubuh, saya bergegas mengambilnya. Kondisinya retak di bagian depan. Saat saya memperhatikan bagian yang retak, senar yang tersisa putus dan melayang ke wajah saya, tepat ke dahi, dan meninggalkan luka kecil. Entah kenapa saat itu saya marah dan langsung mengembalikan biola itu ke kamar kosong. Saya merasa bersalah, tapi saya juga merasa gila. Harus merasa bersalah terhadap benda mati dan sosok yang tidak terlihat wujudnya. Sudah beberapa kali saya mendengar suara rintihan orang menangis dari arah kamar. Meskipun gangguan-gangguan suara aneh sering muncul, kali ini saya tetap tidak merasa terbiasa. Tiap kali saya mendengar suara tangisan itu, ada perasaan bersalah itu. Akhirnya saya putuskan untuk membujuk ayah agar biola itu diperbaiki dan sinarnya dipasang yang baru. Benar saja, semenjak biola itu diperbaiki, meskipun masih meninggalkan bekas lem di bagian yang retak, suara tangisan itu tidak pernah muncul lagi. Tapi anehnya, baru semalam ditinggal dan tidak disentuh, besoknya satu senar kembali putus. Kemudian kami kembali menggantinya, putus lagi dan diganti lagi. Karena seringkali putus tanpa sebab, saya memutuskan untuk membiarkan saja. Toh biola itu sudah tidak dipakai. Tapi setiap kali saya berlatih biola di rumah, biola yang lama tetap saya keluarkan dan saya letakkan di samping saya. Karena sepertinya hanya itu yang bisa saya lakukan agar suara tangisan itu tidak terdengar lagi. Iya, seolah saya sedang mengajaknya ikut bermain. Sudah cukup lama setelah saya hidup dengan teman tak terlihat itu, gangguan dan semua misteri di dalamnya. Tentu saja semua berjalan perlahan. Saya mengikuti arahan ayah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan banyak waktu untuk mencari-cari tahu. Karena menurutnya semakin kita memperdalam hal-hal gaib, semakin mudah pula bagi mereka dari dimensi lain untuk mempermainkan kita. Hari itu hari Sabtu. Saya masih mengenakan seragam pramuka, pulang ke rumah dalam keadaan banyak sekali tamu arisan ibu. Tamunya sungguh ramai sampai akhirnya untuk pertama kalinya tangga belakang harus digunakan agar tidak mengganggu khidmatnya arisan. Setibanya di rumah, saya langsung masuk dari pintu samping, disambut dengan pembantu kami yaitu Mbak Asti. Pintu samping langsung berhadapan dengan tangga itu, satu-satunya akses yang bisa dilalui untuk mencapai kamar saya. Saat itu hanyalah tangga itu. Entah kenapa ada rasa keraguan di dalam diri saya untuk menaiki tangga. Saat saya menaiki tangga, rasanya jantung berdegup cukup kencang. Aneh, mungkin karena saya punya perasaan curiga dengan tangga itu sejak dulu. Saya berjalan menaiki tangga, rasanya pengap, sunyi, bahkan suara keributan ibu-ibu arisan tidak terdengar. Menaiki tangga itu rasanya butuh waktu lama, waktu seakan berjalan dengan lambat. Setibanya di kamar, saya hanya duduk dan seperti biasa berbicara dengan teman tak terlihat, menceritakan keseharian dan mengeluhkan masalah. Hari sudah sore, abang saya belum juga pulang, rasanya bosan. Ada yang mengetuk pintu kamar. Dengan sedikit kaget, saya bergegas menuju pintu kamar. Saya membuka pintu dan untunglah kali ini makhluk halus itu sedang tidak ingin bermain dengan saya. Ternyata ada seseorang ibu-ibu yang mengetuk pintu kamar.
Dia adalah teman ibu. Halo, maaf tante mengganggu. Masih ingat sama tante kan? Wanita itu bertanya. Kayaknya tante Lisa ya, ucapku. Bukan, tante Rita. Dulu terakhir kita jumpa kayaknya kamu masih kecil ya. Iya tante, ada apa nih ngomong-ngomong? Boleh tante masuk? Ada yang mau tante bilang. Oh iya, gak apa-apa tante, masuk aja, tapi berantakan nih. Saat itu tante Rita memasuki kamar dan duduk di sofa. Saya pun duduk di kursi meja belajar menghadap wanita itu. Saya masih ingat tampilan wanita itu sederhana, mengenakan kemeja warna abu-abu dengan celana bahan berwarna merah marun. Rambutnya pendek dan dari gaya bicaranya sepertinya dia orang yang serius. Mau ngomong apa tante? Gini, tante udah denger cerita dari mama kamu. Cerita apa tante? Mama kamu sering bilang kamu sering ngomong-ngomong sendiri ya. Saya hanya terdiam waktu itu. Saya tidak suka dengan topik seperti itu. Kamu gak usah takut, tante ini psikolog. Tante mau bantu kamu kok. Kamu cerita aja apa masalahnya. Dia berusaha membujuk saya. Aduh tante, kayaknya aku lagi gak mood. Kenapa? Kamu gak mau ya? Ada yang tahu? Gak apa-apa, tante gak akan bilang ke siapa-siapa. Tante janji, cuma kita berdua aja. Akhirnya wawancara itu pun terlaksana. Tante Rita telah mendengar keseluruhan cerita saya mengenai saya yang memiliki teman tak terlihat. Beliau mengatakan bahwa saya memiliki teman khayalan, tapi saya menolaknya. Karena saya merasa ia bukan khayalan. Dia memang benar-benar ada, tapi tidak terlihat. Beliau juga menuduh bahwa saya terlalu sering menyendiri. Kemudian khayalan saya menjadi-jadi hingga akhirnya terbentuklah teman khayalan itu sendiri. Tentu saja kami nyaris berdebat saat itu. Akhirnya beliau hanya menyarankan agar saya lebih sering bersosialisasi. Meski saya yakin bahwa saya tidak antisosial seperti yang ia tuduh. Beliau berulang kali mengatakan bahwa gangguan-gangguan yang selama ini saya alami hanyalah representasi dari khayalan saya. Semuanya nyata, dari guci yang bergeser sampai gigi yang saya temukan, semuanya aneh tapi nyata. Tapi saya tidak ingin menyinggung masalah itu. Saya tidak ingin terlalu lama berada di bawah tekanan kalau saya mengatakan lebih banyak. Di akhir pembicaraan, beliau juga menawarkan agar kami lebih sering ngobrol. Saya cukup mengiyakan, meskipun mungkin saya tidak akan ingin sering-sering bertemu dengan orang yang tidak percaya dengan saya. Sulit memang mendiskusikan kisah ini dengan orang yang tidak pernah mengalaminya. Apalagi bagi orang psikolog yang pasti mendasari setiap perkataannya dengan ilmu sains. Karena hal-hal gaib tidak sepenuhnya bisa dijelaskan secara sains. Saat beliau hendak keluar dari kamar, dia membuka pintu. Pintu sudah terbuka sedikit, tapi tertahan. Persis dengan kejadian saat kami baru pindah dulu. Beliau mencoba mengecek apakah ada yang menyangkut. Tentu saja tidak ada. Selama ini pintu itu juga baik-baik saja. Kemudian beliau melihat saya seperti kebingungan. Saya tersenyum licik. Udah, gak apa-apa, tante ini baik kok. Dia cuma gak ngerti, ucap saya. Dan pintu itu terbuka dengan lancarnya. Tante Rita terdiam 1000 bahasa. Dia memandangi saya. Sepertinya darahnya tidak mengalir. Rona wajahnya seakan memudar. Dia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya sembari keluar meninggalkan kami. Iya, saat itu untuk pertama kalinya kehadirannya sungguh terasa. Sesungguhnya saya takut. Disitulah saya sadar bahwa sebenarnya saya tidak pernah benar-benar siap untuk menerima kehadirannya. Setelah pembicaraan itu rasanya pusing. Meskipun saya tidak menyetujui apa yang Tante Rita katakan. Tapi tetap saja informasi itu masuk ke dalam kepala saya dan mengobrak-abrik semua yang ada di dalamnya. Rasanya semua bercampur aduk dan akhirnya pikiran saya semakin buntu ketika mengingat kejadian di tangga sebelumnya. Semua ini seakan membebani saya yang melebihi batas kemampuan. Saat itu saya sudah duduk di bangku kelas 1 SMP. Bertahun-tahun sudah saya melupakan misteri tangga itu.
Setelah akhirnya saya berjalan menaiki tangga, rasa ingin tahu kembali meluap-luap. Apalagi setelah saya merasakan keanehan. Tapi saya menepis rasa ingin tahu itu. Mungkin semua keanehan di tangga hanyalah perasaan saya saja. Mungkin suatu saat saya akan menemukan jawabannya. Malam itu Mbak Asti memanggil saya dari depan kamar, mengajak saya makan malam. Saat itu ibu saya kembali pergi bersama teman-temannya. Ayah saya sedang berada di luar kota dan abang juga berada di rumah temannya. Malam minggu yang sepi, hanya saya ditemani Mbak Asti di rumah. Wajar saja kalau saya sering menyendiri dan berkhayal karena memang sering ditinggal sendiri. Biasanya kalau makan malam sendiri, saya lebih memilih makan di kamar, ditemani Mbak Asti sambil bercerita. Tapi kali itu dia bersikeras agar saya tetap makan di ruang makan. Oh iya, saat itu saya memang sudah dekat dengan Mbak Asti. Sebenarnya dia adalah kerabat jauh tetangga kami dari kampung yang dititipkan sementara sebelum menjadi TKW di Malaysia. Saya sering bercerita mengenai gangguan-gangguan di rumah itu, tapi tidak menceritakan kisah adanya kehadiran teman tak terlihat. Saya bukan bermaksud menakut-nakutinya, tapi dia adalah seseorang pendengar yang baik. Awalnya saya memang tidak ingin bercerita dengannya, tapi karena dia mengaku juga sering mendengar suara aneh dari tangga yang terletak persis di depan kamarnya, saya pun turut membalas ceritanya dengan yang saya alami. Saat saya sedang makan, Mbak Asti sepertinya menunggu sesuatu. Saya bertanya, tapi enggan menjawab. Tak lama kemudian beliau mematikan TV. Suasana menjadi sepi. Saya masih asik menikmati makan malam, sisa dari makanan acara arisan. Saya seakan tidak peduli dengan suasana sunyi itu, sampai akhirnya ada bunyi yang mengganggu. Ada bunyi ketukan-ketukan yang sesekali berbunyi. Awalnya saya pikir itu tingkah binatang atau lainnya, tapi wajah Mbak Asti berbeda. Saat itu saya sadar, ia ingin memperdengarkan suara itu dengan saya. Ya ampun Mbak, suara itu ya? Iya loh dek, denger kan? Iya, baru kali ini ada suara di arah situ. Iya Mbak, juga baru dengar tadi. Habis adik makan kita lihat bareng ya, ucap Mbak Asti. Iya, suara itu sepertinya berasal dari arah lemari barang antik. Sebenarnya saya takut, sangat takut, karena saya meletakkan gigi itu di situ. Saya tidak siap untuk menemukan keanehan lain dari apa yang telah saya perbuat. Saya bahkan tidak menghabiskan makanan. Selera makan saya seakan lenyap. Kami pun bersegera menuju lemari. Meskipun suara itu sudah tidak ada lagi, saat saya membuka lemari ada bau aneh, seperti bau belerang. Saat itu pula suara ketukan itu kembali berbunyi. Belum sempat saya mengecek kotak kecil tempat saya menyimpan gigi, perhatian saya sudah teralihkan oleh benda lain. Iya, benda itu adalah keris. Keris yang saya temukan beberapa waktu yang lalu. Keris itu sudah tidak terbungkus kain. Saya hanya merasa terdiam. Rasanya bulu kuduk berdiri. Saat itu perasaan saya seperti ada seseorang yang lain berdiri di belakang kami berdua. Rasanya itu bukan kehadiran teman tak terlihat itu. Tanpa berlama-lama Mbak Asti mengambil keris itu dan memperhatikannya secara seksama. Sepertinya ia tak ingin bermain-main dengan benda itu. Saya juga bahkan tidak ingin menyentuhnya. Mbak Asti kembali membungkus keris itu dengan kain batik dan mengikatnya dengan rapi. Di kampung Mbak, keris memang sering bergerak sendiri, dan ini harusnya dibungkus dan diikat dek, supaya tidak berpindah-pindah, kata Mbak Asti. Saya hanya terdiam saat itu. Wajahnya seakan berbeda, dan ada aura aneh dari wajahnya. Rasanya saat itu bukan dia yang sedang berbicara. Tatapan matanya berbeda, ekspresinya terasa gelap. Saya merasa takut berada di dekatnya. Dia kembali berjalan menuju kamarnya. Benar saja, suara ketukan-ketukan itu tidak berbunyi lagi. Saya pun kembali ke kamar, duduk bersender di dinding, sembari menyenandungkan lagu klasik kesukaan dan mengetuk-ngetukkan jari ke dinding, sesuai dengan irama lagu. Sesaat setelah saya berhenti melakukan itu, ada yang membalas ketukan saya.
Ketukannya itu persis dengan yang saya lakukan sebelumnya. Saya ketakutan dan langsung menjauhi dinding. Saya tahu itu bukan ulah teman tak terlihat itu, karena ia tak pernah melakukannya lagi semenjak saya mengucapkan bahwa saya bersedia berteman dengannya. Perasaan saya tidak tenang, dan saya memutuskan untuk pergi ke kamar Mbak Asti, karena ia pasti bisa mendengar cerita saya. Tapi sayang, saat itu dia sudah tidur. Tidak biasanya dia tidur secepat itu. Saya sudah biasa duduk berlama-lama di kamarnya sembari menunggu yang lain pulang. Lampu kamarnya mati, karena dia tidak bisa tidur dalam keadaan lampu menyala terang. Saya duduk di pojokan, tapi rasanya saya menduduki benda asing di balik kain sajadahnya. Saya mencoba meraba-raba dan akhirnya memutuskan untuk menyingkap sajadah itu. Ternyata benda itu adalah keris. Iya, itu adalah keris yang tadinya ada di lemari. Bersambung. Terima kasih sudah mendengar ceritanya. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sekian dari saya, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.